Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat Indonesia. Pagi hari ini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang panduan dari dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Bahwa apa yang menjadi persoalan COVID kali ini adalah sesuatu yang harus kita lihat secara komprehensif. Sebagai sesuatu hal yang kita lihat secara komprehensif bahwa kesehatan tidak hanya semata kesehatan fisik saja. Karena itu Kementerian Kesehatan sebetulnya di dalam memberikan peran terhadap dukungan psikososial dan kesehatan jiwa itu sudah lama. Di dalam naungan sebuah pusat krisis kesehatan, di salah satu klasternya adalah klaster kesehatan dan subklaster berikutnya adalah subklaster kesehatan jiwa dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nabza. Sehingga tentu DKJPS bukan sesuatu yang baru, dia sudah bergerak setiap ada bencana dan setiap ada sesuatu yang terjadi di wilayah negara kita. Dan bahkan terkait dengan COVID, sejak evakuasi Wuhan di Pulau Natuna, tim DKJPS yang terdiri lintas profesi dan lintas disiplin sudah bergerak. Termasuk juga ketika di Pulau Sebaru dan sebagainya. Karena pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apa saja sebenarnya DKJPS yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bahwa DKJPS sebagai sesuatu hal yang penting karena dampak COVID ini bukan hanya semata infeksi dan virus semata, ada hal yang kemudian muncul di kalangan masyarakat yaitu stigma. Stigma inilah sesuatu hal yang akan memunculkan label dan setrat yang negatif dan akhirnya beberapa orang atau bahkan masyarakat melakukan perilaku yang tidak sepatutnya mendiskriminasi dan akhirnya mengucilkan beberapa orang yang terkait dengan masalah corona ini. Untuk itu dalam konteks kesehatan jiwa, labeling, stereotype, separation dan diskriminasi ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Kalau ini terjadi maka kepercayaan negatif ini akan memperburuk kondisi kesehatan individu, masyarakat bahkan negara itu sendiri. Karena itu dalam konteks stigma ini kita harus melihat sebagai satu kesatuan. Karena stigma tidak semata-mata adalah sebuah sikap atau perilaku yang membuat suasana dari individu atau masyarakat menjadi kurang baik. Tapi stigma juga akan menimbulkan marginalisasi dan akhirnya memperburuk status kesehatan dan tingkat kesejahteraan seseorang. Inilah sebuah siklus yang sudah dibuat oleh para ahli bahwa stigma bahkan berkontribusi terhadap tingginya angka kematian. Bapak Ibu yang berbahagia, karena itulah dalam konteks kesehatan jiwa dan psikososial ini kita harus melihat bahwa melawan COVID ini harus terjadi secara komprehensif. Jangan terjadi sebuah kepanikan dari situasi masyarakat karena tidak paham tentang masalah yang telah disampaikan oleh juru bicara pemerintah setiap hari. Itulah sebetulnya informasi yang harus didengar, dicermati, dan diikuti serta dilaksanakan segala panduannya. Sehingga informasi-informasi terhadap yang negatif akan kita minimalisir. Karena itu media berperan penting di dalam hal ini dengan konteks yang kita sebut memberikan komunikasi resiko. Dengan komunikasi resiko maka stigmatisasi ini dapat kita tekan. Dan akhirnya media bisa memberikan ulasan yang betul-betul komprehensif, tidak menjadi ulasan yang asimetrik informasi atau informasi yang tidak seimbang sehingga memunculkan ketidaktahuan masyarakat untuk bersikap dan melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya. Komunikasi resiko harus kita ikuti juga dengan tindakan-tindakan lainnya dalam konteks apa yang kita sebut untuk meningkatkan status kesehatan jiwa adalah melalui upaya-upaya yang kita akan lihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Bahwa kesehatan bukan hanya sebagai sesuatu hal yang dikaitkan dengan stigma saja, bahwa kita harus juga berperan melawan stigma dari seluruh komponen masyarakat. Ini contoh yang dilakukan oleh Pusat Krisis Fakultas Ilmu Keperawatan ketika ada seorang perawat yang diperlakukan dengan stigma. Kalau kemudian dia mendapat musibah dan akhirnya meninggal, bagaimana dia mendapatkan perlakuan tidak patut untuk menguburkan saja terjadi penolakan. Tentu sikap-sikap seperti ini tentu harus kita lawan dan ini akan menimbulkan dampak kesehatan jiwa pada segelintir komunitas masyarakat itu sendiri. Itu sebabnya mari kita tingkatkan pemahaman kedua bahwa dukungan kesehatan jiwa dan psikososial harus diberikan kepada seluruh komponen masyarakat. Karena itu berikan apresiasi, bukan hanya kemudian apresiasi yang harus muluk-muluk. Cukup berikan perhatian dan penghargaan. Bahkan persoalan COVID tidak bisa dipersoalkan oleh superhero sekalipun.
Tenaga kesehatanlah sebetulnya yang akan menjadi benteng yang akan menimbulkan upaya penanggulangan COVID secara komprehensif. Mari kita berikan apresiasi ketika ada segelintir masyarakat yang memberikan dukungan terhadap persoalan COVID ini, segera kita berikan dukungan dan perhatian dengan ucapan-ucapan berterima kasih, Anda telah memberikan pertolongan dan sebagainya. Untuk itu tentu Kementerian Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, harus melakukan kolaborasi, dan ini merupakan satu momentum yang baik bahwa COVID mengingatkan kita dampak multidimensi, biopsikososial dan spiritual yang bisa menimbulkan ketakutan, keresahan. Mari kita tingkatkan kolaborasi, tingkatkan komunikasi, tingkatkan koordinasi, tingkatkan kontribusi dan kepatuhan terhadap apapun yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui juru bicaranya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini merupakan kolaborasi dari lintas profesi dan multidisiplin. Nanti Dr. Lahargo menyampaikan sebagai wakil dari Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Ada juga nanti dalam kesempatan lain mungkin kita akan berikan juga kepada Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, Himpunan Psikologi Indonesia, Ikatan Psikologi Klinis, Ikatan Pekerja Sosial, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, serta Ahli Kesehatan Masyarakat, serta WHO. Ini menunjukkan bahwa melawan upaya terhadap dampak kesehatan jiwa dan sosial harus meliputi berbagai macam aspek untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan psikologi atau mencegah dan menangani kondisi kesehatan jiwa secara komprehensif. Dan karena itu dukungan ini harus kita luaskan dan kami sudah melonsing ini sebetulnya sejak Sabtu 25 April yang lalu oleh juru bicara pemerintah untuk memperluas akses dukungan ini sehingga mudah didapat dan mudah diketahui oleh masyarakat melalui penggunaan media-media yang sudah kami coba sebarluaskan. Selain itu tentu momentum ini juga mengingatkan kepada apa yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia terhadap situasi yang terjadi di dalam konteks ini, bahwa pada tanggal 19 April Bapak Presiden mengatakan bahwa pelayanan kesehatan jiwa penting karena persoalan COVID bukan hanya persoalan fisik semata, tapi juga akan menimbulkan persoalan psikologis dan sektor lainnya. Sehingga kemudian hari Rabu yang lalu, dukungan psikologis dan kesehatan jiwa ini mendapat dukungan channel khusus, di mana tadinya channel 19 hanya membuka extension 9 untuk masalah COVID, sejak hari Rabu yang lalu telah dibuka extension 8 untuk bisa mengakses kanal terhadap masalah kesehatan jiwa. Semoga informasi daripada 19 extension 8 ini bisa membuat masyarakat menjadi terbebaskan dari masalah psikososial dan kesehatan jiwa yang bisa muncul di dalam masyarakat melalui berbagai macam akses termasuk sehat media dan sebagainya. Semoga pemberitahuan ini bisa memberikan penambahan kekuatan untuk kita mengatasi COVID secara bersama-sama, karena kesehatan adalah sesuatu yang penting. Memang kesehatan jiwa bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan jiwa hidup menjadi tidak bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, dan selamat untuk Indonesia yang terbebaskan dari masalah COVID karena kita bekerja bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Lahargo Kembaran SPKJ, psikiater dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Wabah pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak bukan hanya terhadap faktor fisik dan kesehatan kita, tetapi juga terhadap kondisi jiwa, mental, dan psikologis kita. Merasakan suatu perasaan yang cemas, sedih, stres, bingung, takut, dan marah adalah suatu perasaan yang normal, perasaan yang wajar dan alamiah di tengah menghadapi krisis yang seperti ini. Panca indera kita melihat, ketika melihat, mendengar, dan menyaksikan suatu peristiwa krisis yang membahayakan, akan menyebabkan otak kita mengeluarkan suatu hormon yang kita sebut kortisol,
dan itu akan menyebabkan suatu reaksi stres di dalam tubuh kita. Kadang-kadang kita merasakan jantung kita mungkin berdebar lebih kencang, nafas menjadi sesak, pencernaan menjadi terganggu, kepala menjadi berat, otot kita menjadi tegang. Itu adalah merupakan reaksi stres yang wajar terjadi ketika kita menghadapi situasi krisis yang seperti ini. Apa yang mesti kita lakukan? Kita coba berbicara dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah, tetap melakukan kontak sosial, menyampaikan apa yang kita rasakan tersebut kepada mereka. Itu adalah merupakan suatu bentuk ventilasi yang menyebabkan kondisi perasaan kita akan menjadi lebih baik tentunya. Saat ini pemerintah menganjurkan agar kita di rumah saja. Selama kita tinggal di rumah, tetaplah kita menjaga pola hidup yang sehat, seperti makanan yang bergizi, tidur yang cukup, olahraga yang teratur. Karena dengan melakukan pola hidup sehat yang seperti itu, kita juga bisa menjaga kesehatan jiwa kita dengan baik. Jangan lupa juga untuk selalu melakukan kontak sosial dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah. Dan juga bila memungkinkan kontak sosial dengan saudara, keluarga, dan relasi kita yang berada di luar dengan menggunakan berbagai media atau alat komunikasi. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa menyampaikan beberapa tips bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan membatasi informasi yang berlebihan terhadap berita-berita yang mungkin belum diketahui kebenarannya. Karena kecemasan, kekhawatiran itu bisa muncul akibat terlalu banyaknya kita menonton, membaca dan mendengarkan informasi yang berlebihan. Mengambil jarak sejenak dari informasi tersebut akan baik untuk kesehatan jiwa kita. Yang berikutnya yang juga bisa kita lakukan adalah memilah informasi yang kita dapatkan. Selalulah mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya dan kita melakukan pencegahan, melakukan penanganan sesuai dengan yang dianjurkan. Dengan membaca sumber dari yang keliru, itu akan membuat kita menjadi lebih cemas, lebih khawatir, dan memungkinkan untuk memunculkan masalah kesehatan jiwa. Kemudian kita juga perlu mengatasi berbagai kondisi perasaan yang tidak nyaman saat ini dilakukan dengan melakukan hal-hal yang positif. Hindarilah merokok, hindari minum alkohol atau narkoba untuk mengatasi perasaan tidak nyaman, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Apabila memang kita merasakan stres, perasaan yang tidak enak, segeralah berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, perawat jiwa, psikolog, konselor, dokter. Semuanya itu akan dapat membantu kita untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat tentunya. Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian yang saya hormati dan cintai, kita juga perlu mengatasi berbagai emosi yang kita rasakan saat ini dengan menggunakan berbagai keterampilan yang bisa kita lakukan. Contohnya dengan melakukan relaksasi. Relaksasi dengan menarik nafas dalam, atau ada teknik yang kita sebut progressive muscle relaxation dan juga mindfulness. Berbagai keterampilan-keterampilan mengatasi emosi bisa kita gunakan di waktu yang sekarang ini. Itu akan membuat perasaan tidak nyaman yang kita rasakan ini akan kembali membaik dan kesehatan jiwa kita bisa terjaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian dan dokter sekalian dan para saudara sekalian yang saya hormati, saat ini Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa juga telah menyiapkan suatu alat swab periksa secara online. Swab periksa secara online ini bisa Bapak Ibu dan saudara sekalian akses itu di website kami di www.pdskji.org. Di swab periksa online ini kita dapat memeriksa seperti apa kondisi kesehatan jiwa kita. Apakah kita mengalami suatu depresi, suatu cemas, ataupun suatu trauma psikologis. Karena saat ini kita perlu mengetahui kondisi kesehatan jiwa kita dan juga kesehatan jiwa anak dan remaja kita. Di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, kesehatan jiwa anak dan remaja juga perlu mendapat perhatian. Selalulah hadir dengan kesungguhan hati untuk anak-anak.
berikan anak-anak kesempatan untuk terhubung dengan teman-teman dan keluarganya. Informasi yang tepat, yang sesuai dan kepastian kebenarannya terjamin, itu yang perlu disampaikan untuk mereka. Ciptakan situasi yang aman dan ajak anak untuk bisa melakukan suatu aktivitas kegiatan yang produktif. Menjaga kesehatan orang tua dan anak juga penting. Dan apabila kita menemukan bahwa ada suatu perubahan pada anak dan remaja kita, jangan ragu-ragu untuk minta pertolongan tenaga profesional kesehatan jiwa bila dibutuhkan. Seperti saya sampaikan tadi, untuk mengetahui kondisi masalah psikologis yang sedang kita alami, kita memiliki alat swab periksa secara online untuk mengetahui kondisi cemas, depresi, dan trauma psikologis. Saat ini kita dapat melihat di website kami di www.pdskji.org, ini adalah datanya, bahwa ada 1.522 orang yang sudah melakukan pemeriksaan masalah psikologis ini, dan ternyata didapatkan ada 64,3% yang mengalami gangguan cemas dan depresi. Gejala-gejalanya antara lain adalah rasa takut khawatir yang berlebihan, merasa tidak bisa untuk rileks dan nyaman, adanya gangguan tidur, kewaspadaan yang berlebihan, kemudian juga kita bisa menemukan adanya gangguan stres pasca trauma psikologis. Nah, dari hasil swab periksa yang kami dapatkan, ada 80% yang mengatakan bahwa saya mengalami suatu trauma psikologis terkait dengan kondisi ini. Dan gejalanya adalah merasa jauh dan tidak terhubung dengan orang lain, merasa terus-menerus waspada dan berjaga-jaga. Inilah yang kami dapatkan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Untuk itu, kami dari Perhimpunan berusaha untuk selalu memberikan dukungan psikososial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini ada 1.000 psikiater yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap untuk melakukan pendampingan psikososial. Kami juga membuka pendampingan psikososial secara online melalui Instagram kami di @pdskji_Indonesia. Demikian juga kami juga membuka konsultasi secara gratis di aplikasi dari Kementerian Kesehatan yaitu Sehatpedia. Semua ini bisa diakses dengan mudah oleh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sehingga kita tetap bisa berkonsultasi dengan baik kepada profesional dan apa yang kita rasakan saat ini itu semua mudah-mudahan bisa segera berlalu. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan ragu-ragu berkonsultasi ke profesionalnya apabila dibutuhkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat jiwa.